Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Fajri Anwar, Asar Skiansah, dan Siti Khadijah, ingin membuat suatu video pembelajaran tentang macam-macam kode, memahami kode, dan manfaat mengetahui kode dalam sandi teknik kepramukaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian sandi pramuka. Secara istilah, sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti rahasia atau yang menyembunyikan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sandi memiliki arti rahasia atau kode. Jadi, sandi pramuka adalah tulisan dengan huruf sandi ini yang akan sulit dimengerti oleh kaum awam yang mempelajarinya. Meskipun sandi ini disebut sandi pramuka, namun penggunaannya tidak hanya dalam pramuka saja, namun sandi ini juga dipakai oleh dunia militer dan kepolisian untuk keperluan-keperluan tertentu. Oleh karena itu, mempelajarinya bukanlah tanpa manfaat. Selanjutnya, adapun sejarah sandi pramuka, pada tahun 3000 sebelum Masehi di kerajaan Babilonia ditemukan tulisan cuneiforms. Tulisan cuneiform ini adalah salah satu tulisan kuno berbentuk paku yang dituliskan di atas tanah liat untuk mengirimkan berita rahasia antar daerah. Mereka menyukur rambut kepala budak, kemudian menuliskan berita tersebut di kepalanya. Rambut budak tersebut dibiarkan tumbuh kembali, baru kemudian budak dikirim ke tempat tujuan. Setelah berada di tempat tujuan, rambut kepala budak akan dicukur kembali untuk mengetahui pesan rahasia yang akan disampaikan. Cara ini sangat efektif digunakan oleh para pemimpin pada masa itu untuk mengelabui musuh. Dan selanjutnya, yang terakhir, manfaat sandi pramuka. Adapun 5 manfaat sandi pramuka yaitu komunikasi antar anggota regu, meningkatkan daya ingat, meningkatkan kecerdasan, sarana belajar anggota pramuka untuk menyelesaikan masalah, dan sarana permainan dalam kepramukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Khadijah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Asar Skiansah, yaitu macam-macam sandi pramuka. Yang pertama yaitu sandi koordinat atau merah putih. Sandi koordinat disebut juga sebagai sandi merah putih. Cara menggunakannya adalah dengan membuat kata kunci merah putih dalam bentuk tabel, di mana merah untuk baris dan putih untuk kolom. Kemudian isi tabel yang kosong dengan huruf alfabet A hingga Z. Dengan demikian, maka dapat dilihat bahwa huruf A ditulis dengan PM, baris P, kolom M, dan seterusnya. Yang kedua yaitu sandi Napeleo. Sandi Napeleo adalah sandi pramuka yang diambil dari nama Napoleon Bonaparte, seorang kaisar dari Prancis. Untuk membuat sandi ini, Anda perlu menghitung jumlah huruf dalam setiap kalimat, kemudian bagi menjadi 3 bagian sama banyak. Baris pertama ditulis dari kanan ke kiri, baris kedua ditulis dari kiri ke kanan, dan baris ketiga ditulis dari kanan ke kiri kembali. Yang ketiga, sandi jam. Sandi jam adalah sandi yang dibuat dengan menentukan waktu tertentu sebagai patokannya. Misalnya saja pukul 6.00 menunjukkan huruf A, maka jika beda waktu yang akan digunakan adalah setiap 5 menit, maka pukulnya 06.05 menunjukkan huruf B. Begitu seterusnya. Beda waktu yang digunakan dapat Anda buat menjadi 10 menit, 15 menit, 30 menit, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu sandi angka atau nomor. Sandi angka adalah sandi pramuka dengan memberikan penomoran pada masing-masing alfabet. Huruf A berarti 1, huruf B berarti 2, dan seterusnya hingga huruf Z yang berarti 26.
Contoh penulisannya adalah misalkan Anda mau menuliskan kata pramuka, maka Anda dapat menggunakan sandi ini dengan 16, 18, 1, 13, 21, 11, 1. Yang kelima, sandi siput. Cara membaca sandi siput adalah membaca dengan cara berputar menyerupai rumah siput. Awal huruf yang ada pada sandi ini biasanya diberi tanda tertentu, kemudian Anda cukup membacanya dengan memperkirakan arah geraknya. Yang keenam, sandi semaphore. Sandi semaphore adalah sandi pramuka dengan menggunakan bendera yang digerakkan dengan kedua tangan, masing-masing huruf alfabet, kemudian memiliki bentuk sandi yang berbeda. Menggunakan sandi semaphore ini, sandi ini biasanya digunakan untuk parade semaphore, yaitu penampilan tarian bendera yang kreatif. Yang ketujuh yaitu sandi and. Sandi and adalah sandi yang menggunakan kata kunci and dalam setiap katanya. Hal ini berarti untuk menuliskan kalimat, maka diselipkan and untuk masing-masing katanya. Cara membaca cukup mudah. Anda hanya perlu menghapus and dan pesan yang dituliskan dapat Anda mengerti. Contohnya adalah pandu, Anda, sanda, yang berarti puasa. Yang kesembilan ada sandi Helen Keller. Sandi Helen Keller juga hampir sama dengan sandi Braille. Dalam segi manfaatnya, sandi ini digunakan untuk kaum tuna rungu dan tuna wicara. Sandi Helen Keller menggunakan simbol dari jari untuk membentuk suatu pola huruf alfabet. Ke-10, sandi Morse. Sandi Morse adalah sandi pramuka yang diciptakan oleh Samuel Finlay Bryce Morse. Sandi ini terdiri dari kumpulan titik dan garis yang membentuk suatu huruf atau kalimat. Aplikasi sandi Morse digunakan untuk membentuk sandi-sandi yang lain. Sandi Morse dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa media, yaitu pertama itu suara atau menggunakan fluid. Yang kedua itu suara menggunakan senter. Ketiga yaitu tulisan menggunakan simbol titik dan garis. Yang keempat itu bendera menggunakan bendera Morse. Yang ke-11 ada sandi rumput. Sandi rumput merupakan salah satu bentuk aplikasi turunan dari sandi Morse. Sandi ini berbentuk seperti rumput, di mana titik pada sandi Morse dituliskan dengan rumput yang pendek, sedangkan garis pada sandi Morse dituliskan dengan rumput yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu sandi kimia. Sebenarnya sandi kimia adalah hanya tulisan Morse, tetapi sandi ini dikenal dengan nama sandi kimia karena menyerupai huruf atau simbol yang ada pada rumus kimia. Ketentuan nama sandi kimia dalam penggunaan sandi kimia adalah titik merupakan huruf hidup atau vokal yaitu A, I, U, E, O. Strip merupakan huruf mati atau konsonan yaitu huruf alfabet kecuali A, I, U, E, O. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibahas dengan Fajri Anwar. Kakak akan menjelaskan tentang cara mudah menghafal sandi Morse dengan baik. Tapi sebelum kita lanjut, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sandi Morse. Sandi Morse adalah induk dari beberapa sandi. Salah satunya sandi rumput, sandi paku, sandi awan, sandi kimia, sandi fluid, sandi cahaya, sandi bendera, dan lain-lain. Jika adik-adik bisa menghafal sandi Morse, secara otomatis adik akan bisa mengerjakan sandi rumput, sandi paku, sandi awan, sandi kimia, sandi fluid, sandi cahaya, sandi bendera, dan lain-lain. Baiklah adik-adik, kita kembali lagi ke penjelasan awal, yaitu cara mudah menghafal sandi Morse dengan bernyanyi. Di sini kakak akan menjelaskan kepada kalian apa sih ini maksudnya Anno Bonaparte. Ini adalah rumus sandi Morse dengan bernyanyi. Adik-adik,
ikutin kakak ya, gimana cara bernyanyinya. Oke, kita mulai. Ano Bonaparte, coba-coba dominan. Ekvator zona, golongan Himalaya. Islam jago loro, komando limonade. Motor notes, olohok, pertolongan. Komokaro, rizoma, Sahara, tong, Unisco, versi Karo Widodo. Kosindaroyo, Simono, Zoro, after, rumus-rumus dalam sandi Morse. Baiklah adik-adik, kakak akan menjelaskan cara menghafal sandi Morse. Di sini ada tulisan Ano Bonaparte, coba-coba, dominan, egg, veter zona, golongan, dan yang lainnya. Ini tuh sesuai dengan alfabet ya. Ano, kita ambil depannya itu adalah A. Bonaparte, B. C, itu coba-coba. D, dominan. Dan E, itu adalah egg. Nah, di sini Morse-nya kakak akan memberitahukan pada kalian caranya seperti apa. Kita penggalkan kata terlebih dahulu. Ano. Ada berapa penggalan kata? Menjadi 2. A, no. Bonaparte, berapa penggalan kata? Ada 4. Bo, na, par, te. Coba-coba? Ya betul, 4. Coba, coba. Dominan? Ada 3. Do, mi, nan. Nah, di sini setiap penggalan kata ada huruf O-nya, itu adalah strip. Sedangkan penggalan kata tidak ada O-nya, itu adalah titik. Yuk kita praktekkan. Ano, 2 penggalan kata. A, itu tidak ada O-nya, berarti adalah titik. Sedangkan no, itu ada O-nya, berarti strip. Nah, sekarang Bonaparte. Bonaparte itu tadi ada berapa penggalan kata? Ya betul, 4. Bo, ada huruf O, berarti adalah strip. Nah, tidak ada huruf O, berarti titik. Par, titik. Dan T, titik. Nah, sekarang kita bahas yang coba-coba, huruf C. Coba-coba, ada berapa penggalan kata? Betul, 4 juga. Coba di sini berarti ada huruf O ya, ada huruf O-nya, berarti co itu strip. Ba, titik. Co, strip. Ba, titik. Oke, selanjutnya dominan. Dominan ada 3 penggalan kata. Berarti huruf do itu adalah strip. Mi, titik. Nan, titik. Nah, untuk huruf E itu adalah egg. Nah, egg ini berarti berapa penggalan kata? Apakah G, G, apa gimana? Ternyata itu hanya 1, egg. Hanya 1 penggalan kata, egg. Berarti E di sini adalah titik 1. Ya. Nah, untuk veter zona, huruf F, kita penggalkan menjadi beberapa kata. Ada huruf berapa? Veter zona. Ada 4 penggalan kata. Berarti V itu adalah titik, tertitik, zo strip, na titik. Golongan, ada berapa penggalan kata? Golongan. Ada 3. Berarti go itu ada huruf O-nya ya, strip. Long, strip. Ngan, titik. Himalaya. Himalaya ini kita pecahkan menjadi berapa penggalan kata? Hi, ma, la, ya. Pinter, berarti ada 4 ya. Tidak ada huruf O-nya, berarti 4-4-nya itu adalah titik.
Nah, untuk Islam, ada berapa panggalan kata? Nah, pinter, 2. Nah, Islam juga sama seperti Himalaya, tidak ada huruf O, berarti titik 2. Nah, Jagoloro, Jagoloro. Wah, kayaknya banyak nih Jagoloro. Jagoloro itu ada 3 huruf O-nya. Untuk pertama, Ja, titik, Go, strip, Lo, strip, Ro, strip. Berarti titik, strip, strip, strip. Untuk komando, berapa panggalan kata? Komando. Untuk komando itu ada 3 penggalan kata, berarti strip, titik, strip. Untuk limonade, limonade ada 4, titik, strip, titik, titik. Motor ada 2 penggalan kata, semuanya huruf O, berarti strip 2. Terakhir, notes. Notes ini ada 2 penggalan kata, strip dan titik. Untuk oloho, ada berapa penggalan kata adik-adik? Ya betul, 3. O, lo, ho. Berarti semua itu ada huruf O-nya. Nah, di sini 3 itu titik apa strip? Betul. Berarti strip semua ya. 3 itu strip. Oloho. Nah, untuk pertolongan, kita penggalkan kata menjadi berapa? Ya, 4. Pertolongan. Nah, untuk pertolongan, berarti titik. To, strip. Lo, strip. Ngan, titik. Komokaro, kita penggalkan menjadi berapa penggalan kata? Ko, mo, ka, ro. Berarti 4. Ko strip, mo strip, ka strip, ro strip. Berarti strip, strip, titik, strip. Nah, rizoma ada 3 penggalan kata. Rizoma. Titik, strip, titik. Untuk Sahara ada berapa? 3. Sahara. 3-tiganya tidak ada huruf O, berarti titik semua ya. Titik, titik, titik. Nah, untuk tong nih, tong. Ayo, siapa yang tahu? Nah, untuk tong hanya 1 tong. Berarti dia itu strip 1. Nah, untuk Unisco ada 3. Unisco. Berarti titik, titik, strip. Untuk versi Karo ada berapa penggalan kata? Ya, betul. 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti titik, 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 strip. Ya, Widodo. Nah, untuk Widodo ada 3. Titik, strip, strip. Widodo. Kosindaro. Kosindaro. Ada 4, berarti strip, titik, titik, strip. Untuk Yoshimono, Yoshimono. Untuk Yoshimono berarti ada 4, strip, titik, strip, strip. Terakhir Z, Zoro After, ada 4, strip, strip, titik, titik. Nah, untuk ini nggak usah ya, ini hanya tambahan sebagai lagu biar kedengarannya lebih pas. Rumus-rumus dalam sandi Morse. Paham ya? Kakak akan menjelaskan sandi Morse tanpa menggunakan lagu Anno Bonaparte. Jadi biar adik-adik tidak pusing seperti ini ya. Sebenarnya lagu Anno Bonaparte itu mengikuti huruf alfabet. Dikhawatirkan adik-adik tidak paham, jadi kakak ulang kembali dengan tanpa menggunakan lagu Anno Bonaparte. Oke, perhatikan ya. Untuk huruf A, tanpa menghafalkan lagu Anno Bonaparte, kalau kita sudah hafal, kita tinggal isi. A adalah titik strip,
B strip titik titik titik, C strip titik titik, D strip titik titik, E titik, F titik titik strip titik. Untuk G strip titik, H titik 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 titik, I titik titik, J titik strip strip. Tentang sandi rumput, adik-adik masih ingat dengan sandi Morse? Siapa yang masih ingat? Nah, di sandi rumput ini kuncinya adalah kita harus hafal terlebih dahulu sandi Morse. Kalau kita sudah hafal sandi Morse, kita akan bisa menjawab sandi rumput. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang sandi rumput dan membahas kembali tentang sandi Morse. Jadi perhatikan dengan baik perbedaan sandi rumput dan sandi Morse. Oke, di sini ada A. Masih ingat A itu lagu Morsenya? Ya, ano. Berarti Morsenya itu adalah titik strip. Ini adalah Morsenya. Sedangkan untuk sandi rumputnya, setiap titik rumputnya itu kecil. Sedangkan untuk yang strip, rumputnya tinggi. Nah, di Morse ini pemisahnya adalah garis miring. Sedangkan di rumput, garis seperti strip. Nah, kakak kasih contoh ya untuk A. Rumput kecil, tinggi, pemisah. Ini sama. Rumput kecil adalah titik, strip adalah rumput tinggi, dan pemisahnya untuk Morse garis miring, sedangkan rumput adalah garis lurus. Dan untuk B, coba kita ulang lagi. B, untuk sandi Morsenya, masih ingat lagunya apa? Ya, betul. Bonaparte, berarti strip, titik, 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 garis miring ya, pemisahnya. Sedangkan untuk rumputnya adalah tinggi, kecil, 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 strip lurus. Untuk C, masih ingat? Ya, C itu adalah coba-coba. Morsenya adalah strip, titik, strip, titik. Sedangkan untuk sandi rumputnya adalah tinggi, kecil, tinggi, kecil.